Baik, salam merdeka literasi. Oke, kita akan dengarkan bersama pemaparan tentang materi pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Kita akan melihat dan mendengar sejauh mana pemahaman dari teman kita Adriani, salah satu mahasiswa dari Prodi Sistem Informasi pada kesempatan kali ini. Disilakan Adriani. Teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan dan kajian ilmiah. Pada dasarnya, artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Artikel non-penelitian berdasarkan penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Bagian B, struktur teks pada artikel ilmiah. Baik artikel penelitian maupun konseptual di masyarakat akademik, sedangkan artikel ilmiah populer tidak terlalu terikat oleh konteks. Pertama, struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Hal yang paling utama pada konvensi penulisan artikel penelitian adalah struktur teks. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi naskah, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, dan simpulan. Struktur teks artikel konseptual lebih fleksibel daripada struktur teks artikel penelitian. Kefleksibelan itu bahkan sering berdampak pada pemberian judul pada tahapan-tahapan yang tidak selalu sama dengan nama-nama tahapan pada struktur teks. Yang kedua, artikel ilmiah populer. Seperti struktur konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah populer tidak mempunyai struktur teks. Untuk menghemat ruang, artikel tersebut ditata dengan judul dan subjudul yang hanya memanfaatkan titik kata. Selain judulnya yang singkat, bagian yang diberi subjudul biasanya bagian isi yang dianggap sangat penting, dan bagian pendahuluan atau penutup tidak pernah diberi subjudul. Secara keseluruhan, artikel dengan karakteristik struktur teks seperti itu berbentuk esai. Pada umumnya, esai ditulis dengan genre eksposisi atau diskusi. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Bagian C, hubungan genre pada teks artikel ilmiah. Artikel ilmiah merupakan salah satu genre. Sebagai genre makro, artikel ilmiah mengandung yang terletak pada tahapan-tahapan atau bab-bab di dalamnya, yakni abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, penelitian, hasil, pembahasan, simpulan untuk artikel penelitian, dan abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, simpulan untuk artikel non-penelitian. Nomor 1, teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, pembahasan, simpulan. Genre mikro yang terdapat di masing-masing tahapan pada struktur teks artikel penelitian beserta fungsi retoris yang diimban. Bagian A, abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruh, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Semua isi bab pada artikel dimasukkan ke dalam abstrak. Abstrak dapat berdiri sendiri atau dilepaskan dari artikelnya. Abstrak yang demikian itu sering dikirimkan ke panitia seminar dan dikumpulkan dalam buku yang disebut prosedur. Bagian B, pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah yang pertama, pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel
Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian dari sebuah hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan pokok persoalan yang dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh orang lain atau penulis artikel sendiri. Ulasan yang pertama merupakan uraian secara rinci tentang pendekatan atau teori yang telah disajikan pada bab penelitian yang dipilih untuk landasan analisis data. Landasan teori ini dibangun melalui sintesis terhadap beberapa gagasan yang diambil dari sumber-sumber pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan. Ulasan yang kedua versi tinjauan krisis terhadap penelitian sebelumnya. Untuk selanjutnya dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan pada artikel yang dimaksud. Bagian D, metodologi penelitian. Bab metodologi penelitian pada artikel penelitian membuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Genre mikro yang digunakan pada bab metodologi penelitian adalah rekon, deskripsi, laporan, dan prosedur. Rekon digunakan untuk menggambarkan bahwa kegiatan penelitian itu dilaksanakan pada waktu lampau. Bagian E, hasil. Terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan-temuan penelitian sesuai dengan klasifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagan alir. Genre yang terdapat hasil adalah deskripsi dan laporan. Deskripsi digunakan untuk menyajikan data secara individual, sedangkan laporan digunakan untuk melaporkan temuan-temuan yang terungkap dalam data sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bagian F, pembahasan. Seperti terlihat dari namanya, bab pembahasan dari segi pembahasan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Perlu ditegaskan apakah teori yang digunakan yang diambil dari bab tinjauan pustaka itu dapat dikerjakan masalah penelitian. Selain itu, pembahasan juga meliputi apakah kekurangan penelitian sebelumnya dapat ditutup oleh penelitian yang dilaporkan ini. Perlu dijelaskan kekurangan yang mana yang dapat ditutup dan kekurangan yang mana yang tidak dapat ditutup. Genre mikro yang sesuai untuk diterapkan pada bab pembahasan adalah diskusi dan atau meliputi eksplanasi. Seandainya bab pembahasan dia atau meliputi eksplanasi tetapi dengan deskripsi saja, hakikat pembahasan itu hilang dan yang terjadi adalah pemaparan belaka. Bagian G, simpulan. Bab simpulan baik artikel penelitian maupun pada artikel konseptual dari si klien yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab penelitian telah dilakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Bab ini merupakan jawaban langsung terhadap pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan. Maka genre mikro yang digunakan pun sama dengan genre mikro yang digunakan pada bab pendahuluan, yaitu eksposisi yang meliputi deskripsi. Bagian H, judul, daftar pustaka, dan tampilan. Judul artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan judulnya tidak terlalu panjang. Judul dapat dirangkai dari kata-kata kunci yang diambil dari artikel. Judul sebaiknya disampaikan secara ringkas dan jelas. Tanpa penjelasan, dapat diungkapkan bahwa judul yang baik menggambarkan isi tulisan secara keseluruhan, termasuk variabel-variabel yang dibahas. 2. Teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya, artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi, dalam hal formulasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya cenderung informal, sedangkan artikel konseptual atau seperti artikel penelitian disajikan dengan gaya lebih formal. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer bahkan disusun dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Terima kasih. Salam Merdeka Literasi. Oke, salam Merdeka Literasi. Terima kasih.